ketika saya tanya, Pak Bupati, umpamanya, pernah beribadah apa kamu? Pernah beramal apa untuk negaramu? Bupati, Presiden, bingung jawabnya. Tapi uluk salam mulya. Nuwun sewu lho Mbah, dalam session video Mbah beberapa waktu yang lalu, saya melihat ada pertanyaan Mbah yang seolah-olah seperti malaikat. Mengapa seperti malaikat? Sebab di situ Mbah menanyakan mengenai amal ibadah seseorang, bahkan kepada seorang kepala negara pun Mbah berani menanyakan mengenai pernah ibadah dan beramal apa Pak Jokowi. Nah, maksud dari pertanyaan panjenengan niku napa Mbah kinten-kinten? Om wilahing jati nuhuni hajate leluhur Nusantara tape uluk salam mulia. Sebenarnya kalau secara syariatnya itu memang berlebihan syariat ini. Namun secara hakikatnya ini tidaklah sebuah berlebihan, tapi justru adalah sebuah kebajikan, bukan kebaikan untuk kita bersama, bukan untuk dirinya saja, bukan untuk diri saya semua. Mengapa pertanyaan itu saya lontarkan kepada kepala negara? Karena sungguh kepala negara itu tanggung jawabnya ini teramat besar. Lalu mengapa saya berani bertanya demikian? Kembali lagi kepada fitrahnya manusia sebagai khalifah fil ard yang membawa amanat untuk ibadat. Dan ibadat itu, siapa yang hendak ibadat di dalam manusia itu sendiri? Yang selalu mengajak ibadat adalah sukma sejatinya manusia. Sukma sejatinya manusia. Dalam kitab suci pun banyak yang menterterakan ketika 4 bulan bayi di dalam kandungan ditiupkan ruh. Lah ini istilah sukma itu adalah istilah Jawa, kalau sana itu ruh mungkin, atau roh mungkin, apa sebutannya mereka, kita juga mengiyakannya. Lah saya mewakili, artinya di dalam dirinya seseorang, termasuk Pak Jokowi itu sendiri, itu bisikan sukma ini terlalaikan, karena manusia itu tidak akan ada yang berani mengatakan hal yang bil ghaib ini. Bahkan ini sebenarnya sangat asetoris ya, sangat terahasiakan pada dirinya, tertutup oleh hal-hal yang sifatnya hawa atau nafsu atau keinginan, sehingga ini tertutup tabirnya. Nah, saya menyatakan karena besar kecilnya saya melakukan spiritual yang secara berkesinambungan, jadi saya mewakili atas nama sukma seseorang. Kembali lagi, tidaklah sebuah berlebihan. Secara syariatnya saya terlalu berani mungkin, secara syariatnya pun saya mohon maaf juga kepada setiap orang, khususnya kepada Pak Jokowi juga. Artinya saya mewakili dari bisikan nuranilah atau kata hatinya masing-masing manusia, bahwasanya nurani ini sebenarnya bertanya, manusia, pernah beribadat apa kamu? Pernah beramal apa? Sedangkan amanat manusia ini tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadat kepada utuh ini adalah Tuhan Yang Maha Esa. Kalau istilah saya singgawe urip gitu kan. Jadi amanat singgawe urip ini yang selalu membisikkan kepada setiap manusia itu sesungguhnya sukmanya. Makanya Pak Jokowi itu adalah kepala negara di mana amanatnya untuk ibadat ini luar biasa. Coba kalau boleh menengok, tidakkah mereka atau kita semua berpikir, khususnya para kesatria negara, para pejabat negara yang diamanati oleh rakyat, ada Menteri Perumahan Rakyat, tapi rakyat masih banyak yang tidak punya rumah terus. Lah, ibadatnya di mana ini? Saya tidaklah berlebihan, tidaklah itu sombong karena otoritas atau kewenangan atau ibaratnya SK lah. Ini kan punya kewenangan. Dalam 5 tahun cara Pak Harto itu dulu replita
dengan anggaran sekian, mestinya paling nggak sekian persen masyarakat Indonesia telah terentaskan oleh adanya Menteri Perumahan Rakyat. Ada Menteri Perumahan Rakyat, masyarakat tunawisma, tuna tanah, tuna rumah. Ini masih berkeliaran di mana-mana. Bayangkan, jangankan bercakrawala, orang yang pada sengsara di Saudi Arabia karena bekerja di sana telah menghasilkan devisa, di sana telantar. Jangankan itu, yang di dalam negeri saja yang tunawisma, tuna tanah, tuna rumah, ini kan banyak sekali. Masih kontrak ke sana kemari, tidur saja suruh bayar. Sejahtera di mana? Nah, ini yang perlu dikaji lebih lanjut. Indonesia itu negara yang teramat kaya dan yang berbudaya adiluhung. Sekarang dengan aturan yang payung hukumnya, baik berpayung hukum agama, baik berpayung hukum negara, gratisi kencing saja nggak bisa, bayangkan. Ini sudah parah sekali lah intinya. Indonesia sudah carut marut, sudah nggak menentu arahnya. Makanya saya dengan tidak mengurangi rasa hormat, dengan sesungguh-sungguhnya saya menanyakan agar kita itu makin introspeksi, kita itu makin mawas diri, kita makin meningkatkan nilai-nilai ibadat, ya, nilai-nilai iman, nilai-nilai takwa. Sebab hanya dengan itulah cara Pak Karno dulu, the nation and character building, membangun bangsa beserta karakternya. Kita akan berkarakter peribadatan, di mana peribadatan itu adalah akan membangun bangsa yang besar, bangsa yang termasyhur, bangsa yang menjadi peradaban dunia, bukan karena kemajuannya. Yang saya tengok, maaf kata, saya mengkritisi lagi kepada Pak Jokowi, dulu konsep hidupnya sangat sederhana ketika mencalonkan. Sampai saya pernah melihat ke luar negeri saja kunjungan pakai pesawat penumpang. Sekarang alhasil konsepnya menjadi negara maju. Indonesia itu kalau kemajuan bisa, tapi kalau dibawa ke negara maju ini sudah melenceng dari tradisi. Artinya dari fondamen asli bangsa Indonesia yang adiluhung, yang berkonsep hidup sederhana, bisa menjadi kuncara di dunia. Kuncarane bangsa karena luhure budaya. Lah ini budaya adiluhung dalam arti penerapannya ini menjadi kiblat dunia, tapi kiblat kesederhanaan, kiblat kerukunan, bukan kiblat kiat-kiat dalam kemajuan yang sifatnya teknologi yang tidak berdasarkan iman. Nah, sekarang kan iman berdasarkan teknologi, bukan teknologi berdasar iman. Nah, ini kekeliruannya beliau, mungkin saya pun ada kekeliruan. Artinya kita saling mengingatkan, tidaklah berlebihan bahwasanya semua katanya adalah kaum yang merugi, kecuali kaum yang saling menasehati, saling mengingatkan dalam urusan kebajikan. Saya rasa demikian, tidaklah berlebihan saya, tidaklah saya seperti malaikat, manusia juga manusia, malaikat juga malaikat, tapi saya mewakili hati nurani seluruh manusia, taruhlah khususnya bangsa Nusantara ini, bahwasanya untuk meng-cross-check, untuk berintrospeksi, pernahkah kita ibadah apa? Pernahkah kita beramal apa? Ibadahnya apa? Amalnya apa? Yang rata-rata saya yakin sekarang masih kebanyakan untuk mementingkan diri sendiri. Karena kita belum bersiap, hidupku, ibadahku, matiku, semua hanya untuk Allah. Ini masih sangat jauh untuk tercapai itu, untuk mencapai itu, untuk menggapai itu. Itulah, tidaklah saya berlebihan. Sekali lagi saya juga mohon maaf atas pertanyaan saya yang itu, tapi saya juga tidak takut akan ibaratnya saya menanggung dosa. Karena itu adalah saya justru merasa wajib, merasa hak untuk mempertanyakan, untuk meningkatkan iman dan takwanya. Terima kasih. Manggono rasa matur isi kang